materi sesingkat mungkin tentang pengembangan diri. Jadi Ibu sendiri sudah melihat di data. Nah, kami akan merangkum sedikit saja. Jadi pengembangan diri ini memang merupakan bagian dari kurikulum sekolah. Nah, tetapi andai kata ada pembelajaran yang tidak tercapai, maka waktu pengembangan diri inilah kita akan mengulang kembali apa yang pelajaran kita yang belum tuntas. Nah, jadi pengembangan diri ini sudah terbagi tiga. Ada guru kelas, ada guru agama, dan ada guru olahraga. Memang sudah begitu pembagiannya. Jadi andai kata nanti guru kelasnya apa yang tidak tercapai, misalnya membaca. Jadi waktu giliran guru kelasnya, makanya kita memberikan baca pada anak. Apa nanti kita membuat kartu atau nanti membagi buku. Nah, jadi menurut metode Bu sendiri gitu. Jadi tujuan kemudian pengembangan ini juga merupakan untuk melatih kepribadian anak, bisa, dan juga untuk meningkatkan kreativitas anak. Nah, terus tujuan umumnya itu untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengekspresikan diri potensinya sesuai dengan kebutuhannya. Tidak lupa pula untuk melihat kondisi dan situasi sekolah. Kemudian tujuan khususnya termasuk bakatnya, pembawaannya, kemudian kemauannya atau minat, kemudian kreativitasnya, tampilannya, apa ia bisa, kemudian kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupannya, apa itu tentang kebersihan air, kemudian juga kehidupan keagamaan sesuai dengan agama kita di sini, agama Islam ya. Jadi itu saja Bu yang bisa kami presentasikan. Kalau ada yang mau bantu untuk tolong bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang ingin menanggapi atau sudah sependapat dengan apa yang disampaikan oleh presenter kita, atau ada yang berikan tanggapan barangkali berbeda dengan apa yang dikatakan oleh kelompok A tadi? Silakan. Ada Bu? Kita pahami dulu dengan baik teorinya apa ya? Apa itu pengembangan ini? Cinta bagaimana kita kembangkan bakat orang lain sedangkan kita saja tidak bisa jadi model. Jelas ya? Tapi kalau saya bisa jadikan model anak-anak sebagai penyanyi, saya tidak kita pedalnya begitu. Jelas? Kalau tidak bisa melalui bimbingan coaching secara khusus, bisa dilakukan melalui ekstra di curriculum. Jelas? Berikutnya adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan, saya mohon maaf, kecerdasan intrapersonal. Itu bisa dibina Bu dengan baik. Apa itu intrapersonal? Kecerdasan cerdas bergaul. Cerdas bergaul. Itu perlu dibina Bu. Cerdas bergaul. Kemudian kecerdasan naturalis. Yang kita sebut dengan cerdas otodidak. Cerdas secara alamiah, bawaan. Yang kita sebut dengan bakat tadi. Nah, itu disebut dengan kecerdasan naturalis, cerdas secara alamiah, atau disebut dengan cerdas karena bawaan. Jelas
disebut dengan orang pintar. Dulu kalau ada orang tidak bisa matematik, inilah ciri-ciri orang bodoh. Ini yang sama. Padahal ada sejumlah kecerdasan lain yang